andaikan nanti mereka datang ke KUA setelah darurat COVID selesai, kemudian mereka minta dicatatkan nikahnya dulu ketika mereka nikah siri, nah itu mohon maaf, kita tidak bisa melayani itu. Sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Halo sahabat CS, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tema yang sangat fenomenal, di mana hari-hari ini ribuan pasang orang mendaftarkan pernikahan tapi tertahan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan daftar harus melalui online. Di samping saya ada Bang Saiful Milah. Beliau adalah Ketua Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Kota Depok. Bang Saiful, apa implikasinya terhadap surat edaran Menteri yang sudah dikeluarkan beberapa hari yang lalu terhadap pendaftaran ini? Apa ada implikasi terhadap masyarakat? Oke, baik. Kondisi COVID-19 saat ini memang memberikan dampak yang lumayan signifikan untuk para pendaftar nikah, gitu ya. Makanya dalam SE itu disampaikan bahwa sejak tanggal 1 April 2020 pernikahan dilakukan, pendaftaran nikah dilakukan secara online, gitu ya. Dan jadwal nikahnya dibuka di atas tanggal 21 April, berarti mulai 22 April. Artinya hari ini memang masyarakat yang niat untuk melangsungkan akad nikahnya, mau tidak mau mereka harus mendaftar secara online. Nah, gitu. Ketika masyarakat sudah mendaftar secara online, berapa lama masyarakat mendapat kepastian kalau pendaftarannya itu diterima? Mereka yang daftar lewat online sekarang sudah langsung mendapatkan jawabannya, diterima ataupun tidak diterimanya melalui notifikasi yang disampaikan ke email mereka masing-masing. Nah, gitu ya. Artinya kalau menurut informasi dari pusat, ketika tanggal 1 didaftarkan secara online, memang di sistem belum dicantumkan tuh alamat email dari calon pengantin. Tapi sejak tanggal 3 April sistem diperbaiki, langsung disuruh untuk mencantumkan alamat email. Maka saat itu setelah mereka submit, maka langsung notifikasi diterima melewat email mereka. Nah, artinya gitu ya. Notifikasi itu real time? Ya, real time saat itu. Kalau notifikasi itu real time, apakah di dalam jawaban yang disampaikan oleh KUA pada masyarakat yang mendaftar lewat online, itu ada juga jawaban? Kan masyarakat mendaftar mengisi form, kemudian ngisi jadwal, hari, dan jam. Apakah jadwal yang diinginkan masyarakat itu available, artinya tersedia atau tidak, itu gimana? Nah, itu langsung kelihatan di sistem tuh. Ketika kita memasukkan tanggal nikah, kapan misalkan, tanggal sekian, jam sekian, kalau memang di sistem SIM-kahnya itu masih kosong, maka akan tertulis data pendaftaran masih tersedia. Nah, gitulah. Tapi kalau misalkan ternyata sudah penuh di jam itu, di hari itu, maka langsung dikasih kabar, silahkan cari jam ataupun hari yang lain. Seperti itulah kira-kira. Artinya langsung mendapatkan jawaban saat itu, dan andaikan sudah diterima, langsung notifikasinya dikirim ke email, dan selanjutnya mereka harus di print out emailnya itu untuk nantinya menjadi bukti bahwa pendaftaran mereka sudah dilakukan secara online. Simpel sekali ya? Iya, simpel. Ini kan masyarakat juga bertanya, salah satu syarat pendaftaran lewat online itu adalah meskipun online gitu ya, ada syarat melampirkan foto, kemudian ada pengantar dari RT, RW, lurah itu. Ya. Apakah itu bisa juga disampaikan lewat online atau berkas itu nanti kita bawa ke KUA? Iya, yang dikirim lewat online hanya yang saya tahu itu hanya semacam fotonya saja. Ya. Kemudian nanti ketika sudah mendapat notifikasi, si pengantin ini memang harus mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan, yang ada di kolom sistem itu kan ada di centang-centang seperti itu. Nah, berkas-berkas itu dipersiapkan secara lengkap, dan nanti satu saat mereka akan mengantarkannya ke KUA untuk diserahkan langsung dan diverifikasi. Kapan itu? Kalau mengacu kepada work from home yang diatur paling lambat mulai
dibuka lagi tanggal 22 April, 22 April. Berarti tanggal 22 April ke sana pengantin yang sudah daftar online bisa mengantarkan berkasnya ke KUA yang aslinya. Oh, gitu. oke. Jadi nanti tetap harus datang ke KUA gitu loh untuk menyampaikan berkas secara aslinya. Oke. Dalam situasi darurat corona seperti ini, orang disarankan tidak banyak keluar rumah, bolak-balik termasuk ke kantor KUA. Apa sih yang biasanya sering salah orang-orang melengkapi berkas itu? Nah, memang banyak nih pengantin yang mengalami kendala seperti ini. Pertama, mereka tidak teliti. Dengan data yang mereka terima dari kelurahan. Pokoknya asal kelurahan udah terima, langsung aja dibungkus gitu kan, ya kan? Padahal mestinya dia lihat dulu nih, betul nggak nama-namanya. Datanya kadang-kadang memang suka berbeda antara yang diketik oleh pihak kelurahan dengan yang ada di KTP mereka, atau juga mungkin sebabnya karena copy paste dari data yang sebelumnya. Jadi pertama cek dulu tuh berkas-berkas yang dari kelurahan. Pertama yang dicek nomor kelurahannya sudah ada belum. Nah, kemudian tanda tangan lurah dan stempelnya sudah ada belum. Nah, itu yang sering-sering banyak membuat mereka bolak-balik akhirnya. Kemudian juga data pribadi mereka, kayak penulisan nama, kadang-kadang kan berbeda tuh. Yang diketik sama kelurahan dan yang ada di KTP mereka berbeda. Nah, itu dicek dulu, termasuk tanggal lahirnya, termasuk nama orang tua, segala macam dicek dulu. Artinya jangan meninggalkan kelurahan dulu sebelum dia meyakini bahwa ini berkas sudah valid. Nah, gitu kan. Jadi kalau itu banyak tuh yang kejadian seperti itu, udah nyampe ternyata belum distempel. Gitu. Itu akhirnya kan harus balik lagi mau nggak mau kan. Nah, seperti itu yang pertama. Yang kedua, setelah data ini dari kelurahan dibawa, sebelum datang ke KUA benar-benar dilengkapi semuanya. Tadi dari kelurahan sudah ada. Kemudian fotokopi yang berkaitan dengan pemberkasan dilengkapi. Contoh fotokopi KTP calon pengantin laki perempuan dan orang tuanya dua-duanya itu difotokopi. Nah, fotokopinya jangan cuma satu, lebihin barang 5 atau 10 lah gitu. Karena apa? Biasanya nanti kalau mereka bikin surat keterangan pengantar dari RT, RT minta fotokopi KTP, gitu kan? RW minta fotokopi. Jadi siapkan fotokopi yang banyak sehingga nggak kehabisan. Gitu. Kemudian juga fotokopi KTP orang tua dua-duanya, kemudian kartu keluarga gitu ya. Itu dilengkapi. Nah, bagi calon pengantin perempuan yang orang tuanya sudah meninggal misalkan, maka harus melampirkan fotokopi KTP wali nikahnya siapa. Itu yang sering menjadi penghambat ketika ditanya, "Siapa walinya?" "Ada, Pak, kakak saya." "KTP-nya mana?" "Wah, belum siap." Akhirnya bolak-balik lagi kan. Karena itu menjadi rukun utama. Nah, itu kalau itu sudah dilengkapi, kemudian lihat lagi kalau misalkan ternyata status calon pengantin nih katakanlah janda sama duda gitu ya. Karena kan yang nikah kan nggak hanya yang single, yang jomblo kan, tapi juga yang sudah. Nah, maka mereka harus melengkapi dengan akta cerai mereka yang asli. Gitu ya, akta cerai asli kalau mereka statusnya duda ataupun janda cerai karena cerai hidup ya, pengadilan. Jadi harus membawa akta cerai yang asli. Kalau misalkan mereka status janda dudanya ditinggal mati oleh suami pasangan sebelumnya, maka harus juga membawa surat keterangan kematian dari kelurahan setempat kan gitu ya. Jadi dicek dulu semuanya. Kalau sekiranya sudah lengkap, maka tinggal datang ke KUA. Nanti di situ akan diproses berikutnya. Nah, andaikan namanya manusia kan ya, kadang-kadang udah dilengkapin aja, masih kurang juga. Nah, untuk selanjutnya dalam masa COVID seperti ini, kalau nanti ada yang dirasakan kurang dilengkapi, bisa dilengkapinya melalui daring. Artinya lewat online gitu kan, seperti itu nanti. Jadi intinya adalah jangan tinggalkan kelurahan sebelum datanya valid. Kita harus betul-betul meyakinkan data itu valid, ngecek ya. Bang Ipul, ini Indonesia ini potretnya kan tidak rata ya secara infrastruktur, ekonomi. Jika kita menerapkan sistem online, apa kabarnya masyarakat yang di ujung Sukabumi, di Desa Tempur misalkan di Kabupaten Jepara, di Pulau Nias, di Kabupaten di Belu misalkan di NTT sana. Dan saya yakin masih banyak daerah-daerah yang belum terjangkau dengan baik internet gitu. Apa solusinya? Untuk yang kondisi seperti ini, pilihannya dua memang. Pertama,
dia dianjurkan untuk mereschedule. Reschedule. Ya, artinya menjadwal ulang kapan dia waktu nikah. Sehingga dia bisa mengantarkan berkas ataupun mendaftarkan berkasnya secara langsung tatap muka dengan via KUA. Ini anjuran yang pertama ini. Karena kan pernikahan itu kan tidak hanya sekedar maunya pengantin laki, pengantin perempuan dan keluarganya juga, tapi ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Oh ya. Nah, boleh jadi kalau ketika kondisi seperti ini mungkin perlu di reschedule karena mungkin ya kondisinya kurang menguntungkan buat kita. Itu anjuran pertama. Tapi kalaupun misalkan andai kata sudah katakanlah ya sudah di depan mata untuk segera dinikahkan, maka kondisi yang tidak bisa menggunakan online, dia bisa datang ke KUA setempat gitu ya. Dengan tadi sebelumnya mempersiapkan dulu, melengkapi semua syarat-syaratnya, berkas-berkasnya. Kemudian dia datang ke KUA dengan menggunakan protokol yang ketat, masker, bawa hand sanitizer, kemudian jarak dijaga gitu ya, dan juga jangan berlama-lama, dan langsung dicatat nomor kontak KUA-nya. Supaya dia bisa selanjutnya bisa berkonsultasi via tadi WA ataupun yang lainnya kan seperti. Artinya penerapan sistem online ini tidak menutup 100% proses offline ya. Artinya tadi disampaikan kalau di daerah-daerah terpencil tertentu bisa datang langsung ke KUA. Yaitu kondisi yang kedua tadi. Kalau memang nikahnya sudah katakanlah sudah harus segera dilaksanakan. Nah, ya mau nggak mau mereka harus berhadapan langsung dengan via KUA. Tapi kalau anjuran pertama dilakukan, insya Allah kan tidak perlu online toh. Iya. Mungkin di daerah merah ini yang wajib online kali ya. Ya, seperti Jakarta, Depok gitu ya. Iya. Nah, itu pun sebenarnya tergantung jadwal nikahnya tadi. Kalau jadwal nikah mereka masih dalam masa darurat COVID-19, maka online menjadi sebuah solusi kan gitu ya. Tapi tetap anjuran dari pusat juga kalau bisa mereschedule ulang jadwal dia pernikahan. Kalau memang BNPB itu kan memberikan prediksi sampai tanggal 29 Mei masa darurat ini kan, maka kalau misalkan mereka bisa menjadwal ulang, ya bisa di atas itu, bisa Juni ataupun Agustus, September dan selainnya. Jadi rekomendasi dari pemerintah adalah keselamatan dan kesehatan itu lebih utama. Itu dia. Meskipun nikah juga utama juga. Dan itu kan hak masing-masing orang ya. Ya, Bang Ipul, misalkan dia mendaftar di luar kantor KUA dan sudah mendaftar membayar 600.000 nih ke bank. Nah, kemudian ada SE yang mengharuskan pelaksanaan nikah yang sudah daftar sebelum tanggal 1 itu wajib dilaksanakan di kantor KUA. Mereka bisa nggak sih untuk refund duit yang sudah didaftarkan? Nah, ini jadi pertanyaan yang banyak dilontarkan oleh para calon pengantin yang sudah mendaftarkan. Pak, gimana Pak? Saya sudah daftar, sudah setoran ke bank juga, tapi harus ditarik ke KUA kayak gitu ya. Nah, yang perlu difahami pertama, kalau jadwal nikah mereka harinya tetap hari di luar hari kerja, katakanlah Sabtu Minggu gitu ya. Kemudian ditarik ke KUA, ini tetap dikatakan nikah di luar kantor. Artinya mereka tetap harus membayar 600.000 itu ya. Tetap ya. Tapi andaikan dirubah waktunya ke hari dan jam kerja, padahal mereka sudah membayar gitu kan, maka mereka bisa mengajukan refund tadi. Itu bisa. Bisa ya. Ini cuman syaratnya mereka harus mengajukan surat permohonan. Yang mengajukan harus catin yang bersangkutan. Tidak boleh orang lain. Tidak bisa diwakilkan. Mereka buat surat secara tertulis, ada tanda tangan dari Semeterai, kemudian dikirimkan ke Bimas Islam di sana. Kemudian dilampirkan juga bukti bahwa mereka telah mendaftarkan nikahnya. Bukti setoran. Pertama bukti nikah dulu nih, formulir N2 namanya. Bahwa mereka sudah tanggal sekian ada tanda tangan penghulu. Nah, itu dilegalisir oleh KUA. Yang ketiga, mereka harus menyiapkan juga legalisir bukti setoran. Yang melegalisir siapa? KUA. Nah, kemudian melampirkan fotokopi KTP calon pengantin itu. Setelah itu mereka mencantumkan nomor telepon dan mencantumkan juga nomor rekening bank mereka. Buat refund itu. Buat refund itu. Petunjuk dari pusat bahwa refund itu memang bisa dilakukan dan disebutkan paling cepat sekitar 3 bulan. Paling cepat sekitar 3 bulan karena mungkin banyak yang diurus gitu ya, sehingga bisa memakan waktu selama itu. Tapi jangan takut, pasti kembali asal diajukan pengembaliannya.
gitu. Ada istilah orang kalau mau nikah itu tidak bisa ditahan. Menahannya susah sekali. Seperti orang menahan lapar, seperti orang menahan buang air begitu. Ya. Nah, gimana kalau ada masyarakat yang tetap melangsungkan nikahan, Maksa, yang memaksa gitu untuk tetap melangsungkan pernikahan, kemudian esok hari setelah COVID ini tidak ada, datang ke KUA, dia minta dicatatkan pernikahannya di KUA. Apakah bisa? Nikah siri berarti ya? Nikah siri. Itu memang salah satu dampak yang mungkin terjadi dari kondisi sekarang ini nih. Iya. Kondisinya andaikan dia sudah tanda kutip kebelet tadi, bahasa gampangnya ya, kebelet, tapi juga tidak bisa untuk dianjurkan, kemudian akhirnya mereka mengambil langkah nikah siri, ya kita dari KUA tidak menganjurkan hal itu sebenarnya. Tidak menganjurkan hal itu karena bagaimanapun nikah siri itu kan memang nikah yang tidak tercatat dan nanti dampaknya juga kurang baik buat yang bersangkutan gitu ya. Tapi kalaupun itu mau diambil oleh mereka itu haknya mereka. Kan gitu haknya mereka. Cuman andaikan nanti mereka datang ke KUA setelah darurat COVID selesai, kemudian mereka minta dicatatkan nikahnya dulu ketika mereka nikah siri, nah itu mohon maaf kita tidak bisa melayani itu. Oh iya. Artinya ketika mereka datang ke kantor setelah darurat COVID-19 selesai, maka yang dicatat oleh kita adalah yang saat dia datang ke kantor mendaftarkannya, kemudian kita akan adakan akad nikah. Bahasanya akad nikah lagi. Jadi yang kemarin kita tidak anggap karena kita tidak menyaksikan dan tidak mengawasi secara langsung. Gitu ya. Makanya ketika mereka datang ke KUA, maka akan kita akad nikahkan lagi, ijab kabulkan lagi, dan dicatatnya pernikahannya adalah hari itu saat dia datang ke KUA dan mendaftarkannya. Gitu. Jadi peristiwa yang 2 minggu lalu atau sebulan lalu dianggap tidak ada. Dianggap tidak ada. Iya. Nah, gitu. Ini terakhir, Bang Ipul. Apa pesan-pesan Bang Ipul terhadap masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan di saat wabah COVID seperti sekarang ini, dan juga pesan-pesan terhadap Asosiasi Penghulu Republik Indonesia? Buat kawan-kawan yang akan melangsungkan akad nikah, sebisa mungkin kalau masih bisa untuk dijadwal ulang ataupun diundur pernikahannya sampai nanti darurat COVID-19 ini selesai, itu akan lebih bagus. Gitu ya. Artinya tadi yang saya pernah sampaikan bahwasanya menikah ini bukan hanya kemauan kita dan calon kita saja dan keluarganya, tapi juga ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ini tanda dari Allah mungkin saat ini kurang baik untuk melakukan akad nikah. Itu ya. Kemudian kalaupun ternyata tetap harus diakad nikahkan, maka itu hak dari masing-masing calon pengantin. Namun kita pesan segera laporkan ke KUA biar nanti bisa segera diurus langkah berikutnya gitu ya. Nah buat teman-teman penghulu tetap semangat, yakin ini pasti ada hikmah yang luar biasa besar buat kita semua. Dan insya Allah harapan kita semua dan juga pengantin kita kepengennya mendahulukan yang namanya keamanan, kesehatan dan juga ketertiban buat semuanya. Dan insya Allah badai akan cepat berlalu dan kita akan kembali ke dalam kondisi yang normal, insya Allah. Baik, terima kasih Bang Ipul sudah hadir di sini menyapa sahabat CS di seluruh Indonesia. Dan teman-teman, inilah sesi kita kali ini. Ada solusi dari Bang Ipul dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.